Shalom God Lovers. Saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari datang kepadanya pagi ini. Bawa hatimu dan engkau pasti menemukannya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
Shalom, selamat pagi, salam sehat. Jumpa kembali dengan Word from Heaven. Suatu ketika Petrus bersama dengan kawan-kawannya pergi menangkap ikan di Danau Galilea. Dan semalam-malaman dia mencari ikan, tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Dengan wajah yang murung dan tubuh yang letih karena semalam-malaman bekerja tapi tidak menghasilkan apa-apa, dia menuju ke darat. Ketika tiba di darat, Yesus meminjam perahunya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sudah mengelilingi Yesus di tepi pantai Danau Galilea itu. Kemudian selesai Yesus mengajar banyak orang, dia berkata kepada Petrus, "Berlayarlah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu di sana." Petrus tadinya ingin membantah dan menolak perintah Yesus karena dia sudah semalam-malaman mondar-mandir di tempat yang dalam menebar jalannya dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi karena dia mau tunduk dan taat, akhirnya dia berangkat menebarkan jala di sana. Dan apa yang terjadi? Karena banyaknya hasil tangkapan yang diperoleh oleh Petrus dan kawan-kawannya, sampai-sampai mereka tidak bisa menariknya. Dan dia harus memanggil perahu yang lain untuk memuat hasil tangkapan mereka. Hasil yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci untuk mengalami berkat Tuhan di dalam hidup saudara adalah mendengar suara Tuhan. Pertanyaan besar bagi kita semua, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa tahu rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita? Kunci untuk bisa mendengar suara Tuhan adalah mengendalikan diri dan memberi diri saudara untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, membaca firman-Nya, dan bahkan saya menyarankan saudara untuk belajar berpuasa. Mungkin saudara bisa membeli semua makanan yang enak-enak. Dan mungkin saudara memiliki uang untuk membeli semua itu. Tetapi ketika saudara mengendalikan dirimu, menyalipkan keinginan dagingmu, dan memberi waktu yang terbaik untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan suaranya, membuka hati saudara, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tuhan bisa menggunakan media apa saja. Tuhan bisa menggunakan Alkitab yang saudara baca untuk bicara dan memberi perintah kepadamu. Tuhan bisa bicara lewat pasanganmu. Tuhan bisa bicara lewat khotbah atau renungan yang saudara dengar setiap hari. Sehingga saudara bisa mengerti rencana Tuhan yang indah. Selamat mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk membuka hati kami, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara Tuhan, supaya kami bisa mengerti petunjuk-petunjuk Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini. Karena mendengar suara Tuhan adalah kunci mengalami berkat dalam hidup ini. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Berkati rumah tangganya, berkati usaha dan bisnisnya, berkati studi anak-anaknya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.